Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Jam buka dokter kali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah kodok. Dong ya? Coba kalau Nabi nggak pernah kodok. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat kodok? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus gitu. Iya tak? Kalau nggak ada tuntunannya terus biasanya milih tidak usah sholat kan dong. Kira-kira. Saya kira sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok lewat. Hukumnya gimana coba? Harus sholat pada waktunya sudah lewat. Apa nggak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu an jumhuril ulama aktsarihim rahmatullahi alaihim ajmain. Wal maqalatu timakala saminatu kang kaping 8. Iku an jumhuril ulama saking mayoritas ulama, akeh-akeh ulama, aktsarihim tekse akeh-akeh ulama. Rahmatullahi alaihim ajmain utawi rahmati Allah wa alaihim muga-muga ing atase para ulama ajmain haris kabeh ulama. Rupane makalah ngeten. Inna wa sa'atuna wa ta'ala akrama iku mulyana sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah. Rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam dimulyana bi khamsi karomatin kelawan 5 pira-pira keramat, 5 pira-pira kehormatan. Manane karomat itu kehormatan, kemuliaan. Akrama keramat Jawa iku ora wong iso miber jenenge apa? Keramat itu kacau bahasane. Keramat itu maknane apa kehormatan. Akramahu mulyana sapa wa ta'ala ku ing kanjeng Nabi bil ismi kelawan asmane jenenge Muhammad. Muhammad itu orang yang perilakunya terpuji. Wal jismi lan jisimi. Perilakunya ya terpuji, fisiknya juga terpuji. Jadi ora ono nabi ku picek atau elek ora ono. Sate umat isin di nabi elek. Jadi kabeh nabi ku ganteng apa? Ganteng sempurna. Wal atoi lan peparingi. Bahkan nabi ku entuk rahmat malih wal khotoi. Lan carane salah ya. Jadi umpama salah itu dadi apike. Warida lan carane ridane. Amal ismu anapun utawi asmane ku ngene, fanada mengko manggil sapa wa ing nabi birisalati kang kasebut rasul. Mesti ora dijangkar jenenge tapi disebut ya ayyuhar rasulu. Walam yunati lan ora ngundang sapa wa ing nabi bil ismi lan asmane kamanada. Kaya le ngundang sapa wa jamil anbiya ing sakabehane pira-pira nabi. Alaihi wassalam. Misla Adam swadane Adam Nuh Ibrahim akhirihim. Qala ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhar rasul wong sing diutus Allah balih nyampekno sira mak ing perkara unzila kan den turun apa ma ilaika maring sira. Dados boten pakai ya Adam ya Nuh tapi khusus kanjeng Nabi pakai rasul. Wa hadza utawi iki ku fi waqti inzaril wahyi ing dalam wektu turune wahyu. Amma waktu mukahafati anapun waktu ngedeng mukahafah itu melihat cara beradab-adaban. Faqala mengko dawuh sapa ta'ala li nabiyina nabi kita lailatul mi'raj nang bengine mi'raj dawuh ya Muhammad wa Muhammad sal jalu asira toh mongko dikai sira. Wa amal jismu anapun ta jisim faida ta mongko nalikane ngundang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngundang sean yang perkara. Pak aja apa mongko mesti jawab apa sek wa yang sek binafsi kan awak dhewe nek sean sange Nabi. Jadi fisik apapun atau materi apapun yang dipanggil Nabi maka materi itu akan melakukan sendiri tanpa menunggu sahibu materi tadi, sahibu sek tadi. Enggak kalau terang. Walai mafalan orang lakoni sapa Allah dalika mengkono-mengkono ikilah keramat awatil kal karomat lisa iril anbiya maring sekabehane pira-pira nabi. Wadalika misale utem kono-kono kabeh ana usah temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rodha iku balekna sapa nabi ana kota tada ing mripate kota tada. Badaan sakotat sause ento ceblok apa eno kota tada ila khutihi maring pipine kota tada wa nahwi dzalik padane mengkono-mengkono kabeh.
Wa amal atau wanapun utawi atau peparing. Iku fa'atahu mongko paring sapa wa ing nabi bila soalen kanta pun jalu. Qala ta'ala inna a'tainakal kautsar. Kowe tak kei tiraga kausar. Wa qala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lan bakal paring ka ing sira sapa rabbuka pengiran sira fatarda mongko dadi ridho sira. Wa amal khatawana penutai salah iku fadikrul afi. Salah nabi iku maksudnya kecelok salah ya. Jadi salah iku ora mesti salah tenan, kecelok salah utawa konteke ora pas. Mengke kula terangno. Wa amal khata'u ana pun te salah iku ngene fadikrul afi mongko nyebut kangapura nyebut di ngapura qabla dzambi sedurunge dosane nabi haitsu qala sikirane dawuh sapa taala afa wa angka apa nyepura sapa Allah angka sing sira mata kese perkara waku akan tumiba apa ma mika sing sira mintar kilap doli sing ninggal barang sing luwih utama walau lalan tegese barang sing luwih utama. Wa amar ridho anapun te ridho ngene falam yaruda mongko ora nolak sapa wa ing atase nabi fitya atau ing fitya nabi wala sedekah ulan ora sedekah nabi wala nafaqata ulan ora nafaqah nabi kamarot kaya oleh nolak sapa wa ing sedekah ala sairil anbiya ing atase sekadene pira-pira nabi. Fa inna nabiyya wa sa'adun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wis ngurbakno sapa nabi an ummati sang umat nabi. Masyhur ya Nabi nate nyembelih wedhus kalih di sebelah jambak sang satu kangge keluargane yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu napa korban. Iku jenenge apa doha napa an ummati. Lan ora usah kuat korban wis diganteni kanjeng Nabi paham. Fa inna nabi doha napa an ummati. Jadi sing kuat di korban dhewe sing ra kuat minangka wis tau dikorbanno napa kanjeng Nabi. Wa kaffaro lan bayar kafarah sapa nabi an ummati sang umat nabi bisa babil jima iklan sebab jima. Mesti jemaah umatiku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Soalnya musim. Mari kita terangkan ini. Dados ini penting sangat ya. Dados pertama secara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat. Ini ku laisa bihasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah nopo diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Nabi kadang menghentikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa tuh sampai berkeyakinan Nabi mau di 5 keramat. Terus dari inna woha akramana fi Muhammadin bi khamsin apa? Karamat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan begini. Muhammadan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammadan itu nama sangka Madinah Muhammada yuhamidu tahmidan apa? Hammada yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun ini rumakno. Benar jadi pemimpin Islam iso sorop. Ora bengak-bengok tok ora iso sorop. Bahaya ini wah. Bahayanya begini karena rumakno. Terus alam itu ada 2. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, ya, namanya sebenarnya banyak apa? Harto, jenenge bagus, mungkin kelakuannya ape, jadi kelakuannya bagus.
Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Mergo jenenge napa? Nah, itu kan kalau dikonco Kebumen jenenge iku Agus. Kok bapake ku dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas anakku tak jenengno Agus. Dadi ora anak iki lah diceluk. Tadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus yang angel yaitu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan, orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Romono ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu saya tahu. Yadribu menjadi adribu saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rumakno. Nah, karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rumakno ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang enggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya apa? Terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling apa? Alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu, si benro, bentong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, apa? Persyaratan jadi ulama. Ora ono ning kitab syarat ulama iku ning panggung, terus macake ngene, penampilane ngene. Terus intonasi suarane ngene, iku jenenge wong lomba, paham nggih? Syarat ulama ya alim iku aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Syarat wong lomba dan penampilan, apa? Nah ini penting saya utarakan. Nah, kowe pokoke bar ngaji ki alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing ra alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, ono ya nama apa? Jeling ya. Nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadrami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti dikirim di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain dinama kan jadinya muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim terus. Ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk kobuju, ngaji, penghindar itu mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu.
syiar Islam, misalnya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Tapi di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayir wa kullu mutaghayir hadis. Tapi bisa aja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad Mahi Akib Nawaha Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manakib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut rauf. Banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki. Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja. Nah aku jadi kiai terus banyak orang ngaji kamu jenis Syekh. Karena pengajar kiai itu. Ya sudah gak masalah. Nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi, makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jeneng itu, ya wah misalnya jeneng Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata ke hafal Quran alim. Nah dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wahai teko ada. Jadi jeneng kampungannya hilang, no? Tapi nak jeneng Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuannya karu-karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuannya kok ngono iku piye. Padahal jenenge apa? Qadir misalnya. Qadir aslinya apa? Duplikatnya wa alam. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rumah tenang ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu ngomong ujub. Iya, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa, misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Pan akhirnya muji Allah, ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu rano ujub, rano pemuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti Allah takabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia begini karena saya. Sing sitok sing tukang kritik tanpa tak ingatkan nggak tahu. Presiden juga tahu apa, dia tahunya setelah baca buku saya. Terus kan saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak mau luhur. Karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahli. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa?
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah, matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mereka sebenarnya harus mlebu swarga eling ngaji teng mriki. Kok sebenarnya wiridane padha. Ngene dilatih saiki. Insyaallah sebenarnya aram mlebu swarga lali. Mereka wiridan yang saya ajarkan itu enggak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang enggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli swarga. Aku ora roh malaikat itu posisinya saya delok sini suwe seneng ra. Kemungkinannya sini, gayane koyo ahli swarga itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin dalam malaikat kok khas itu sapopo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng dianggap pelatihan calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, cung baca alhamdulillah, kamu baca. Salih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, terus tahlilan kemana? Maksudnya asli tahlilan asli, orang karena orderan pitung dinane mayit asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang ben tahlil diundang terus. Makanya aku ambek sing kritik tahlilan setuju, ngeling pangeran wong tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku ya kudu kuwi, lho wiridan kok dikritik kuwi lha opo. Cara kuwi wae sing biasa, wah rasa biasa wae gitu. Mestine yo isin to. Kena dadi kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanane bebo nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono nang pendak ono order. Bareng sing udang melarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing itu ya padha dene, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memangnya dilapatno kalimat to. Wis biasa wae cara kuwi. Kalau ketemu ngeritik tahlilan bolak-balik, secara kulo kesadat ngono serana sunah Nabi rano bimus, kaya rano hadis. Tapi mending apa ibu ya? Yes, kowe ngeritik ngono iku ya rano hadis. Nabi ora ngajari, Nabi ora ngajari cangkem elek. Terus model rano hadis bener ra usah iki udah bener ra usah. Model papua ngono iku ya ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pada wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Apaan pas iku diundang wong yang akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem eling Nabi, eling pangeran. Tapi kan gak ana orderan kok prospek ya tenanan. Nek diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Ana mau malaikat sing guyu tok ono. Wah, jane kula kadang kepet jasa sampe diguyu malaikat serapsa. Lha kula sering maca lho nabe pangeran nang ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan tapi pas sampai pangeran mawon, sampai serapsa. Kalau beberapa kali sholat pangeran nggih serban, mbek pangeran, sampean wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tuwek menawa tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Tapi yang jelas kalau sering nambah pangeran tok nggih sering. Sering kalau saya atus sholat di ambek pangeran nggih asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allahu Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu.
Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah, berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sadunya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto, gak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam wis alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terhubung. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik, tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe jenenge mau gaya-gaya nantok. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Koren, Ghazali, tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya, seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Nah, semua orang alim kan nama Asnawi, dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Itu Pak Alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jadi Mustafa itu rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakob, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya KW ini ya ono sing apik, ono sing apa ya. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu nggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Mengenai kalau rati dendam, mau ikut dok masalahnya itu dok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel ya, akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe trimo misalnya wong jenenge Qadir Jilani itu boleh ngamen gedaan. Ya jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya amen apa? Gedaan. Kayak rido. Jawab, nah rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampean husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal hub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedhe barno ora wis. Ya sudah seperti. Aku de konco dhisik kaji muen ora pati paham. Saiki dadi kiai. Ku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muen ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ya ana kembaran. Itu jenenge ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak intinya tangga-tangga deh. Seneng kok ngono kok. Padahal ning muen ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang di sana namanya Satibi itu ahli qiraah apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya anak itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi diwocok. Jadi ini cerita ya. Jadi saya biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran mana nih bacaan? Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran.
Karena itu mukjizat, Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu seboroi. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu kebangetan. Mulanya nak ngombenin rokok ya banyak molak-malik. Lemak gunanya panas bukan sudah molak-malik. Ya normal kan? Paham ya? Ini penting saya utarakan. Supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama. Karena merujuk kata mangkul tadi. Sekarang banyak orang nggak senang ngaji tapi senang Islam. Sunnah Rasul, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya. Tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul. Sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-Qasdu. Tujuan. Umroh itu maknanya ngeramekno. Dengerin ya. Saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya ya radang dutan. Maksudnya ngeramekan itu ya masjid itu diramekan nganggo deres, nganggo ngaji. Nah sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk masjid haram itu wajib wah kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat. Sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramaikan masjid haram. Ini alhamdulillah yang ikut pengaji di depan ini sudah Mekah kabeh, keren, termasuk relevan kabeh terus. Masuk bujuk pulau di Mekah. Bangun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini berhasil paling banyak keluarga pulau haji. Bujuk pulau bule-bule pulau misalnya tuh haji. Pulau gentenan kau abot ngaji. Jadi pulau ditawani kaji. Bapak jadi sudah di pegawai kaji. Wah ngurusi wong-wong kaji. Pulau sebenarnya kapan-kapan aku kaji sing. Tapi kalau kaji kapan-kapan yes. Penting nak kangen haji. Tapi ini gini veteran ini, sing arep-arep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahuju hajja. Maknanya apa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah maknanya ngrameni. Tawaf maknanya muter. Nah sehingga sa'i ngono tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya, dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus faman hajjal beda awi atamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan. Tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung darat misalnya seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dhahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu maku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau maku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu, tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu, wah ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger? Cuma kurang romanane tapi seneng Islam, kok macam. Misalnya dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan, jadi angel tenan. Kok protes berkorok adat ada banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola.
Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampean jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini apa ngimami meriang maca keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nek keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ra istiqomah dari ngangkangi. Lu banyak lho alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. We. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah nek ana sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku ae diulang-ulang. Nah enak maca kitab. Tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap digenti. Ayo sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin. Lho neraka Bang, maca hukume Allah be Rasul salah itu taruhane. Aku ra trimo dibaca PK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya isin lho, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruh aku. Dadi terus tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak sapati, engko harus kesuwen ya. Lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah itu piye. Sebagian alam itu sudah mangkul. Mulane ngaji tuh ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela mazhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini apa sini? Berduaan ya. Nek kene sik ana greng terus, ngerti ge greng, gon pring-pring. Napa kok greng? Sing disone serem, sing biasane gone gerduwe lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ning. Apa jadi? Gak lha sing winget sing seru, greng nah carane. Apa gak wis? Ringen pokoke ringen terus pring sing. Ah, ning kene kan ana masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu andai kan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dia ini saya masuk yang gereng kan, neng winget. Tapi nang kono dipasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung deh. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana tuh dihadang apa? Adzan dintani bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini tuh. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumya masjidan mergo mahallus itu sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Mau dikiai ini wong liya terus gawe musola dewi. Nah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan karena tadi laisa li alimin ayuqallida aliman akhir. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Sudah sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan ya sakit mursyid. Gak bebas ya. Waduh Gus Pak. Oh mesti meriang, tak jamin. Wah ini orang urusan sombong-sombongan. Terus saya pernah, karena ini bukan sombong, pernah di Masjid Jami' Tuban itu ada acara. Yang ngisi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya, karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban.
Keluar ketemu saya salaman. Lho Gus kene wis suwi. Wis innalillahi musibah. Innalillahi musibah. Ya ngrungokno ngajiku gak ngono. Seneng alhamdulillah. Terus, tapi sebagian waduh. Jadi sebetulnya saya ingin tawadhu. Lalu berkali-kali saya ingin tawadhu. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mengaji Mbak Mun, Mbak Bapak, karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi, masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji, masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya harus siap. Saya datang. Tidak mau salah, tak lawan. Tak anggap hoax. Oh, tak lawan ya. Tak tahu kok jenengan apal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulangnya sih, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gantian tak ulang betul. Karena ini agak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang mau ngalim ini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadhu saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena kalau merasa mulai ikhya, balik ikhya tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Mau mau pertama aku salah. Qolal Ghazali, aku salah. Aku sing coron aku bener Qolal Ghazali you. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qolal Bukhari you sih bener bener Qolal Bukhari. Semprit terus. Kenapa? Semprit daripada mari fitnah sudah usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Kenapa gak ingin? Banyak toko-toko Gus, nah kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong, mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenang sud kolyak. Sing sewatu mubaleknya, jadi sahibul bed ngundang, tapi mubaleknya itu sewan. Dan itu mesti pesennya Gus tenang sud kolyak. Nah sampai itu kok gambar aku yakin gambarku loh. Ya orang menurut. Ini tak pidato no yang bukan jenengan terus orang jenengan terus piye. Kenal kesau ben semua kok iya. Kadang saya berbeda tak. Gus ngomong ngono tak udah ngobrol tekok guys. Ngomong kiai ini kok mau mulang aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan. Dan makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkulan. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan, karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Tena Imam Mustafa, Imam Maghrib, orang. Jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir. Karena ini lafadz sing selalu melahirkan satu model. Karena memang lafadznya umum dari alam manghul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru, bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan, supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar sholat langsung HP-an ya dok wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak, wiridan gak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe nabi tapi ya aturan. Wong pengiran wajibno kowe kok. Wajibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrak bikin syariat baru.
Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan, sebagian malah tak kandani, sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat, ben guling-gilingan agak wajib. Nah dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bangun, terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar, guling-gilingan nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan, guling-gilingan nak wiridan sunat. Atau koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berak. Ono sing wanti wiridan tidak, tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh, iku hadis endi. Misale takon hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kayak kula wis biasa wae. Ketemu sampean seneng, ketemu wis biasa. Ngene-ngene titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi BK Buddha itu wiridane umat. Jadi sing dipenggali Nabi umat. Lah kula agar muangkel sampean ora situ. Ngrene hadis umat wae. Mangkel lah ditipane Kanjeng. Ini mangkel lho. Tapi piye nah. Dulang kene ya ono ya ora ono berita alim tok. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggak kader pinter, ketua umum dia anak buah, Kang Sedelo wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter, dadi cepet gawe generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak digisir anak buah. Berarti cepet ngono oleh gawe minterno iku. Minterno bodoni ora ora pokoke terus cepat pinter. Gusur kadang ketua umumnya di apa? Dikudeta. Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak juga kaget nak ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus bener. Ya setelah lah pangeran gak pengen. Terus masalah salah ini perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mendidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut cara nih biar gue iso sekamar. Gue mesum temen gue. Itu ditakdir. Apa? Ditakdir ini Nabi Yusuf ditakdir dari cadalem. Cadalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngerusi spray. Nabi Yusuf agak mesti pangguan dengan Nabi Yusuf. Seorang setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah. Akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah baya yang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari. Cara mungkin hanya diceritakan Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan Nak Yusuf nakal, posisinya madep, mesti kena kamus, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudda min kubulin fasodakot wawa minal kadibin wa ingkana komisu kudda min tuburin ya fakadabat wawa minal sodikin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim atau ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suai. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini senang gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi tapi pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya batil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masukkan wajah ala komisi bidamin gadib. Dan sudah mereka datang isya ayakun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna.
Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh goceng. Berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaki serigala itu maksudnya apa? Ape mangan anakku wae. Kabine dicoplok isi. Terus dari dulur-dulur Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali piye. Makanya dari mitos apa kejahatan tidak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya kok utuh. Memangnya dia utuh ora ono serigala. Mulane cek dari Nabi Yakub cek sopane apa? Serigala iku ape mangan apa? Anakku wae. Kabine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis. Apa loh hadis sih? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu enggak. Maksudnya salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur, kila asar, banyak antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur, ya, tapi bisa ada asar. Tapi di semua riwayat memang kalau nggak duhur ya asar, hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah 2 rakaat salam. Kowe ra iso ngritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo? Mulane kan ada di kiai lali biasa wae, Nabi ya tahu lali. Mulane kan sholat biasanya umumnya salah wong-wong tambah atau kurang. Umumnya imam-imam. Kurangnya dasar harus males sholat. Gak tahu bonusi luar itu. Berarti ketara ya itu mental asli deh. Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam. Salam Nabi setelah salam ya kundur. Tapi bukan berarti berkira wiridan itu rasa bayang ngono. Soalnya nanti bar sholat itu kundur. Nah cara eno sing cerita bar sholat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bar sholat salam kundur. Ya ora padha lara kok nebak-nebak. Sebenarnya. Ayo sebenarnya. Padha lara ya lho. Menawa nek eno ceritane Nabi bar sholat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bar salam kundur. Bener di. Padha lara ya. Ono jelas wiridan ora wajib, ora haram. Nabi kundur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan apa? Bergandengan dengan apa? Masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, yang terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasa mansuh, ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek hanya 2 rakaat dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan masih di pintu. Nabi masih jawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi. Kembali ke mihrab. Mihrab itu kira-kira imaman lah. Terus menghadap, fa'aqbala alal hadirin menghadap. Ahakun maqalahu dzul yadain, apa yang dikatakan dzul yadain tadi benar. Nah baru akabiru sahabat papan atas jawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan dzul yadain itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir, hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu jenis apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Qodok juga pernah. Qodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah qodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah 3:30 pas itu dalam banyak riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla ala nalal ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin.
Kata Bilal, ya Rasulullah silakan sare istirahat. Kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul. Terus Bilal tahajud. Semalaman tuh tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare, Bilal tahajud. Nah ini tahajud rasa aku mau luhur. Tahu ada cerita santri ini tahajud, dia ini turu. Makanya gue ya Gus Ba kok ora tau tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare, Bilal tahajud. Gue ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Mulane seneng kok nyoal wae ngono aku. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi sare, Bilal. Aku anut iku. Berarti aku turu, Mustafa. Mung kajarane tetep aku wae. Wong ilmune kok aku kan tentu royalti no. Royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis fama qadzatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong seperti Nabi ya gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, jangan di hotel. Karena Nabi kodoknya di gua, bukan di hotel. Aku pengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojok Bilal. Nabi pasti sempat ngendikan. Ya Bilal, kenapa bukankah engkau janji mau membanggakan kita? Tapi Bilal, santri yang tinggal itu sebeling. Yang tinggal jadi ini. Akhodani ma akhodatka. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. Berarti maksudnya Nabi gue mas. Santri repot. Santri itu parah. Jadi ora usah takokno le Nabi, apa yang saya alami ya persis yang jenengan. Oh jenengan si Nabi ya kotor malah kula. Mulane ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustofa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal sani no. Bilal. Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ora padha. Bilal suarane apik mos ora koyo kowe elek. Bilal nek sadan wong nangis kabeh. Nangis baru. Kalau kowe adzan kan wong nangis kan ora ono liyane tapi. Terus akhirnya Nabi menyuruh adzan, salang lagi Nabi menyuruh adzan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat, sholat qodok pun ya ada adzan, ada qomat. Nah misalnya ada riwayat yang nggak usah adzan, tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Biar carane, nopo, mengkaifiahkan sholat qodok. Itu ilmu yang nggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah kodok. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam loh, sebelum ada fikih loh, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Ba itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Orang datang jam 12. Ngaji saya ada di jam itu sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu. Allah buka sholat untuk menerima sholat, itu jam menerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andaikan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andaikan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, tes kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah kodok. Dong ya. Coba kalau Nabi nggak pernah kodok. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat kodok? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus. Iya tak? Kalau nggak ada tuntunannya terus biasanya milih tidak usah sholat kan dong. Kira-kira. Saya ini sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Terus ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok lewat, hukumnya gimana coba?
harus sholat padahal waktunya sudah kelewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran teman. Orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang PD goblok PD, tapi sing waras maksudnya. Mana goblok PD ku penak wae no. Ora tau ngaji nak ngomong fikih kowe dene pol. Saya jadi bodoh PD. Kan enggak banyak pertimbangan loh. Wong alim mesti mamang kan, apa ngomong gini ono hadis iki ngomong ini hadis iki kan terukur. Wong bodoh kan. Oh, seragakan pikiran, ilmune ya samune iku tok. Enggak, misalnya ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam tidak bisa. Ya, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngintikan Allah neng kekasih we salah we barokah. Intinya kitab ini mesti Allah neng kekasih salah we barokah. Apa meneh gak salah. Nah kowe gak bener we salah apa meneh? Salah. Kowe iku bener we salah apa meneh? Salah mau. Misalnya kayak istiqomah ngimami masjid, tapi istiqomah tangangkangi masjid. Ya kowe bener wae. Salah kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune. Takono bojone, men keluyuran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salam tembelak santri ku susah. Mulane kula nak salam tembelak sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif duit luwian. Nek salam wong melarat iki duit heroik iki. Duit nyawa ya. Nah, duit jatah beras ya disalamno tembelak kiai. Mulane kadang-kadang kuwi jogeman gedeng kiai tetep wong alim. Wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nek sing dikekno iku dhuwit luwian. Nek dhuwit kok Mustofa iku dhuwit jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku dhuwit nyawa, paham ya? Ya tapi saiki wong LSM ra iso ngaji, ana kiai kancanan wong sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Masuk takok maksude ora ngono, dul. Paham ya? Justru jutu bahaya anak kiai nampa sedekah kok melarat iki dhuwit-dhuwit nyawa iki. Jatah sangune anak, jatah beras, jatah. Nah dhewe wong sugih. Kok bolak-balik sama wong sugih. 1 juta. Tak kok kok kathah. Kulo kan kiai itu tak 1 juta kok kathah. Niku dhuwit parkir wis kulo nak teng Jakarta seminggu entek 1 juta monggo parkir. Itu mesti dhuwit luwian. Tapi ana santri melarat salam tempel pitike kuru didol. Mulane Kanjeng Nabi ku ya seneng Bilal, tapi akrabnya tetep ambek Abu Bakar. Perkara ini nak sing dikene Abu Bakar mesti dhuwit luwian, Abu Bakar iku wong su. Dadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi mbek Bilal ta mbek Abu Bakar. Gak jawab ae. Mergo Abu Bakar sanggup sak kepis dhuwit. Dadi iku jek dhuwit luwian. Ditakoki Nabi lah sing mbok gawa kok akeh sene kok malu akeh, aman kan? Sing ditinggal yo aman. Ora ajak Bilal. Tadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti yo dadi nak urusan bab duwe iku luwih gampang halal kok wong sugih. Mergo mesti duwe luwian ya saluna kamada yunfiku hasil apa termasuk jawaban kulil afu maknane sing luwi ya. Jadi kaya aku disangoni Mustofa 100.000 ya rada haram. Rada haram ku duit jatah meseli anak, kadang anake watuk, kadang rong duwe minyak goreng. Tapi nak si nyangoni misalnya aja pejabat contoh sugih apa kok sugih. Pejabat kadang nyangoni order politik barang kok repot. Wong sugih sing ora pejabat. Kuwi ku mbok akeh lah, lho kula nate lho mboten sombong. Kula nate dolanan gak jarak. Ku jelas ra jarak, wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng mau ning daerah tertentu. Kula sangone 5 juta. Biar tak keramat kaya aku mulane mesti aneh cara kowe. Ketemu ra jarak nyangoni aku 5 juta. Ada tak kok. Lho kok iso? Kula wong sugih, dadi kok dhuwit akeh. Gak jatah, boten Gus duit luwian, sampe pun gedolanan mawon duit luwian. Jadi ku luwih halal mesti 5 juta tapi luwian. Jadi misalnya Mustafa 5 juta kok disalam nempel aku mesti omahe bar 3 dekno 5 tahun. Ya mesti ya setengah haram lho, mosok kiai kok nampa hasil gadean apa?
rumah. Ya itu sirine kenapa Nabi ya seneng wong fakir tapi ya fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya ambek Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melok rapat. Tapi nak ada ngongkon Bilal. Ning kan wong gak wong sugih wae suarane rapat banter. Mulane jane ya mojo dadi ke muadzin ya muadzin. Ya dadi apa? Bilal. Ini suara melek. Jadi akhirnya kaya Utsman ya ora kaya Bilal. Ya ora lawala dalam bahasa Arab itu. Jadi wong kudu ngerti, kan jogeman kritik kiai kok kancaran sugih-sugih tok. Malah normal ngono. Mergo misale wong sugih daerahno kiai ning Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Aman. Nah wong melarat daerahno kiai ning Jakarta 3 dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo jajan macul ning wong sugih. Wis kadung dikai duwe. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan wis musibah akeh. Ya, ngerti ya? Jadi kabeh ku DL mu. Ora kok pepeh kiai. Lah kecuali kiai sing pancen nakal, mu kancanan sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional. Jelas ya? Bocah orang ngono. Jadi salah Nabi, ya mau salah Nabi, itu jadi sunnah. Intinya Allah itu ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah cek seneng mbek Nabi nih. Pas salah wae jadi baru kayak kodok subuhnya Kanjeng Nabi. Akhirnya kita tahu meskipun kodok tetap wajib sholat. Punya. Alhamdulillah imil al-mizan wa mundalilam wa mablaqur ridha wa sinatul arsh. Alhamdulillah imil al-mizan wa mundalilam wa mablaqur ridha wa sinatul arsh. Alhamdulillah imil al-mizan wa mundalilam wa mablaqur ridha wa sinatul arsh.